Resmi FIFA umumkan kota penyelenggara Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 akan menciptakan sejarah. Turnamen yang diselenggarakan setiap 4 tahunan ini akan diadakan di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Akan menjadi 3 negara tuan rumah turnamen sepak bola internasional tersebut. Kini FIFA telah mengumumkan kota yang akan menjadi penyelenggara turnamen ini. Terdapat 16 kota secara keseluruhan yang akan mendapatkan kehormatan untuk mengadakan pertandingan sepak bola terakbar di dunia tersebut. 16 kota tersebut adalah dari Amerika Serikat ada Seattle, San Francisco, Kansas City, Los Angeles, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, dan yang terakhir adalah New York atau New Jersey. Sedangkan Meksiko diwakili 3 kota, yakni Guadalajara, Monterrey, dan juga Mexico City. Sedangkan dari Kanada ada Vancouver dan juga Toronto. Resmi Bayern Munchen umumkan transfer Sadio Mane. Klub Bundesliga Jerman yakni Bayern Munchen resmi menyudahi spekulasi transfer dari Sadio Mane. Derotan resmi memperkenalkan bintang Liverpool itu sebagai rekrutan mereka yang baru. Sadio Mane juga mengaku senang bisa menuntaskan transfer ke Bayern Munchen tersebut. Ia mengaku sudah lama jatuh hati kepada FC Hollywood, sehingga ia senang bisa bergabung pada musim panas kali ini. Melalui situs resmi mereka, Bayern Munchen resmi memperkenalkan Mane sebagai rekrutan baru mereka, dan Mane diketahui dikontrak selama 3 tahun, sehingga akan membela di Tottenham hingga tahun 2025 mendatang. Hati-hati Sadio Mane, 3 pemain redup setelah tinggalkan Liverpool. Sadio Mane akhirnya resmi menjadi milik Bayern Munchen. Dia mengakhiri kerjasama selama 6 tahunnya di Liverpool. The Reds akan menerima biaya kompensasi mencapai 32 juta euro atau setara dengan 502 miliar rupiah, dengan tambahan bonus sebesar 6 juta euro berdasarkan penampilan dan bonus lainnya sebesar 3 juta euro tergantung pada pencapaian individu dan juga tim. Kepergian Sadio Mane sekaligus menutup karir gemilangnya di Liga Inggris. Namun pemain 30 tahun itu juga perlu berhati-hati, secara menunjukkan bahwa tidak sedikit pemain yang angkat kaki dari Liverpool mengalami penurunan di klub barunya. Contohnya saja ada Coutinho, American, dan yang terakhir adalah Wijnaldum. Leeds United tolak tawaran perdana Arsenal untuk Rafinha. Dilansir dari The Athletic, Arsenal sudah melepaskan tawaran perdana kepada Rafinha. Namun sayangnya tawaran itu gagal total. Laporan itu tidak merinci berapa besar nilai tawarannya tersebut. Namun tawaran dari Arsenal itu telah ditolak mentah-mentah oleh Leeds United. Ini dikarenakan Leeds United menganggap tawaran dari Arsenal terlalu kecil, sehingga mereka menolak tawarannya tersebut. Leeds United saat ini tidak akan menjual Rafinha kecuali ada tawaran sebesar 60 juta pounds masuk ke dalam meja mereka. Jadi Arsenal harus menaikkan tawaran mereka jika mereka mau merekrut sang pemain tersebut. Ada luksau Manchester United tidak berencana beli bek kiri yang baru. Manchester United dilaporkan tidak akan membeli bek kiri yang baru pada musim panas ini. Setan Merah akan mengandalkan Luksau di sisi kiri pertahanan mereka. Musim lalu performa Luksau sebenarnya kurang bagus. Ia juga kerap dibekap cedera sehingga beberapa kali absen dari skuad Manchester United. Mereka menilai musim lalu Luksau hanya berada dalam momen yang buruk saja. Mereka yakin pada musim 2022-2023 nanti sang bek akan bangkit dan kembali ke performa terbaiknya. Manchester United juga tidak perlu membeli bek kiri yang baru karena Alex Telles juga akan bertahan di Old Trafford. Emosional resmi Romelu Lukaku bahagia usai dipastikan balik ke Inter Milan. Romelu Lukaku disebut resmi akan bermain kembali kepada Inter Milan pada musim mendatang. Lukaku berhasil mewujudkan keinginannya untuk bisa meninggalkan Chelsea. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, Lukaku menjadi emosional setelah akhirnya memberitahu soal tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Chelsea rela menurunkan harga Lukaku menjadi sangat rendah. Inter Milan hanya perlu membayar sebesar 8 juta euro untuk meminjam Lukaku selama 1 musim. Meski rugi besar, sepertinya Chelsea tidak punya banyak pilihan soal kasus dari Lukaku tersebut. Mempertahankan pemain seperti Lukaku hanya akan mempersulit tim.
Frank Lampard kepincut gelandang milik Tottenham Hotspur. Everton dikabarkan tertarik untuk mendatangkan gelandang Harry Winks dari Tottenham Hotspur pada bursa transfer musim panas ini. Dikutip dari Sky Sport, pelatih Everton yakni Frank Lampard telah meminta pihak klub untuk melakukan pembicaraan dengan kubu Tottenham Hotspur soal harga dari Harry Winks. Tottenham Hotspur dikabarkan mempersilahkan Winks untuk mencari klub yang lain setelah mereka berhasil mendapatkan gelandang Yves Bissouma dari Brighton. Semenjak kedatangan dari Antonio Conte pada November yang lalu, Harry Winks tidak menjadi pilihan utama dan kalah bersaing dengan gelandang lainnya seperti Rodrigo Bentancur dan juga Hotspur. Transfer Dybala ke Inter Milan tak kunjung selesai. Proses negosiasi antara Inter Milan dengan Paulo Dybala tak kunjung selesai juga. Alhasil beberapa laporan mempertanyakan alasan Nerazzurri belum menutup kesepakatan kepindahan dari Lazio tersebut. Sempre Milan menjelaskan Inter Milan baru bisa merampungkan transfer dari Dybala. Ada salah satu dari 3 penyerang Edin Dzeko, Joaquin Correa, serta Alexis Sanchez pergi terlebih dahulu. Selain itu ada keraguan tentang proposal kontrak. Apakah itu kontrak 3 tahun dengan 7 juta euro bersih per tahunnya atau kontrak 4 tahun dengan gaji yang lebih rendah? Pasalnya kondisi fisik Dybala kerap diragukan, mengingat dalam 2 tahun terakhir bersama Juventus, ia lebih banyak menepi karena permasalahan cedera. AC Milan jalani bursa transfer tanpa tambahan anggaran. Pendukung AC Milan mendapatkan kabar positif setelah Red Bull Capital mengakuisisi klub dari Elliott Management. Tetapi kini Corriere dello Sport dan juga Tuttosport mengabarkan bahwa proses akuisisi ini tidak akan meningkatkan anggaran transfer dari AC Milan. Paolo Maldini selaku direktur Milan disebut hanya mendapatkan dana sebesar 60 juta euro saja untuk memperkuat skuad yang dimiliki oleh Stefano Pioli. Strategi rekrutmen Milan juga tidak akan mendapatkan perubahan yang signifikan. Prioritas akan diberikan untuk mendatangkan pemain-pemain muda dengan potensi tinggi dan juga pemain bebas transfer seperti bursa transfer yang terdahulu. Bos PSG tunggu gebrakan Messi musim depan. Performa Messi bersama PSG pada musim yang lalu bisa dibilang tidak memuaskan. Lionel Messi hanya bisa mencetakkan 6 gol saja dari total 26 penampilannya di Liga Prancis. Banyak pihak yang menilai Messi kesulitan beradaptasi di PSG. Terlebih Les Parisiens adalah klub pertama Messi setelah hampir 2 dekade pengabdiannya bersama Barcelona. Performa kurang memuaskan Messi mendapatkan tanggapan dari Nasser Al-Khelaifi. Pria Qatar itu tak menampik Lapulga masih butuh waktu untuk beradaptasi, serta meyakini sang pemain bintangnya tersebut bakal tampil lebih gemilang pada musim mendatang. Fiorentina tertarik pinjam Luka Jovic dari Real Madrid. Klub Liga Italia Fiorentina tengah berkomunikasi dengan Real Madrid untuk bisa meminjam penyerang Luka Jovic pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan dari Football Espanya dan juga jurnalis Italia Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Fiorentina meminta Real Madrid untuk paling sedikit membayar 50% gaji Jovic jika peminjaman ini terwujud. Gaji pemain asal Serbia itu saat ini diperkirakan mencapai 6 juta euro, yakni sekitar 94 miliar rupiah per musimnya. Dan Fiorentina berharap Real Madrid mau menanggung sebagian dari gaji Jovic tersebut. Fabrizio Romano, Arsenal selangkah lagi lebih dekat daratkan Gabriel Jesus. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan update seputar transfer dari Gabriel Jesus yang menyebutkan bahwa sang striker kini semakin mendekat untuk bergabung dengan Arsenal. Romano menyebut bahwa Arsenal sudah sebulan terakhir menjalin komunikasi dengan kubu Manchester City. Mereka benar-benar serius ingin bisa mendatangkan Jesus. Namun sayangnya proses negosiasi ini berjalan alot karena ada perbedaan terkait nilai transfer yang diinginkan oleh City dan apa yang berani ditawarkan oleh Arsenal. Namun Romano mengklaim proses negosiasi ini sudah memasuki tahap akhir. Resmi Newcastle United sukses get Nick Pope dari Burnley. Newcastle United dikabarkan sepakat dengan Burnley untuk merekrut Nick Pope. Pemain internasional Inggris tersebut dilaporkan sedang menjalani tes medis dan akan resmi diumumkan pada hari ini.
Dick Pope digadang-gadang akan bersaing dengan Martin Dubravka untuk jersey nomor 1 di Newcastle United. Dikutip dari Sky Sport pekan lalu, pelatih Newcastle Eddie Howe tertarik dengan kiper berusia 30 tahun tersebut. Selain itu, Pope sendiri juga ingin tetap bermain di Liga Premier Inggris usai Burnley terdegradasi ke divisi Championship pada musim ini. Ikuti jejak Manchester United, Manchester City juga ingin datangkan Toni Kroos. Sekarang Manchester United tidak sendirian dalam perburuan Toni Kroos. Kabarnya Manchester City juga tengah memantau situasi dari Toni Kroos di Real Madrid. Todo Vialles mengklaim bahwa Josep Guardiola sangat paham dengan situasi Kroos di Real Madrid. Ia pun disebut tertarik untuk bisa merekrutnya ke Manchester City. Terlebih dari Citizen bisa merekrutnya dengan harga yang cukup terjangkau. Dikabarkan Real Madrid siap merekrut Toni Kroos dengan harga mencapai 20 juta euro saja. Sebelumnya Toni Kroos dikabarkan tak mau bertahan di Real Madrid lebih lama. Ini karena menumpuknya gelandang yang dipunyai oleh Real Madrid pada saat ini. Selain itu, di usianya yang sudah menginjak 32 tahun, ia dikabarkan ingin mencari pengalaman yang baru karena belum pernah bermain di ajang Liga Premier Inggris. AS Roma bakal datangkan bintang milik Real Madrid. Diario Sport melaporkan bahwa AS Roma membidik Nacho Fernandes di bursa transfer kali ini. Menurut laporan tersebut, Jose Mourinho ingin berunding dengan Nacho di AS Roma. Diketahui jika Nacho memang sempat bekerja sama dengan Jose Mourinho saat The Special One membesut Real Madrid. Dan kans Mourinho untuk bisa membawa Nacho ke Stadion Olimpico terbilang cukup terbuka lebar. Pasalnya dalam beberapa musim terakhir, Nacho selalu menjadi pilihan kedua bagi Los Blancos. Ia kalah saing dengan Eder Militao dan juga David Alaba, serta bertambahnya Antonio Rudiger di posnya tersebut saat ini. Dikabarkan Nacho bakal memilih hengkang, dan AS Roma siap menabung bek Spanyol berusia 32 tahun itu. Resmi, Persija Jakarta rekrut striker timnas Ceko di Euro 2020. Persija Jakarta resmi mendatangkan pemain asal Republik Ceko lagi setelah Ondrej Kudela. Kini giliran striker timnas Ceko yakni Mikkel Kramsing. Sama seperti Kudela, Mikkel juga anggota dari timnas Ceko. Dengan penampilan terbarunya adalah terjadi pada saat melawan Estonia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022. Ia juga termasuk dari anggota timnas Ceko yang bermain di Piala Eropa 2020 yang lalu. Sebelum berseragam Persija, Mikkel banyak menghabiskan karirnya di Liga 1 Republik Ceko. Salah satunya adalah bermain bersama Kudela di Slavia Praha sebagai pemain pinjaman dari klub Bruges. Dan selain bermain di Liga Ceko dan juga Liga Belgia, striker berusia 29 tahun itu pun sempat mengorbit di Liga Yunani bersama FC PAOK. Ronaldinho resmi Bilaran FC. Ronaldinho dipastikan membela Rans Nusantara FC pada laga eksibisi lawan Arema FC dan juga Persik Kediri di Kota Malang. Pertandingan segitiga dengan format trofeo yang melibatkan Ronaldinho ini akan berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang pada hari Minggu. Bertindak sebagai tuan rumah, manajemen Arema FC merasa bangga. Mereka pun berharap Aremania bisa diharapkan datang ke stadion. Resmi Alex Witsel merapat ke Atletico Madrid. Atletico Madrid dilaporkan resmi merekrut Alex Witsel dengan gratis pada bursa transfer musim panas ini. Kontrak Witsel bersama Borussia Dortmund akan habis pada akhir bulan ini, sehingga ia bebas pergi ke klub manapun yang diinginkannya. Dikutip dari Football Spanya, Atletico Madrid telah menyiapkan dokumen berisi kontrak berlaku hingga Juni 2023 mendatang. Pelatih Atletico yakni Diego Simeone ingin pemain asal Belgia tersebut menggantikan Hector Herrera yang akan bergabung dengan klub MLS. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel GGMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi, jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya, untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata,
Wacau.